Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita merupakan kuliah yang kedua dan sudah penyampaian materi pertama. Bab 1 untuk kuliah dasar-dasar keuangan bisnis. Bab satunya kita akan bicara tentang uang dan alat pembayaran lainnya. Kemudian di dalam bab ini ada 5 subtopik yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah uang dan sejarahnya. Kemudian yang kedua, tata kelola sistem perekonomian. Yang ketiga, kebijakan moneter. Dan yang keempat, kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, kita bicara tentang definisi uang dan motifnya. Sejarah uang dalam peradaban manusia, dari barter hingga Bitcoin. Saya ambil materi ini dari HTTPS itu, Tirto ID dan seterusnya. Nah, sejarah uang tak lepas dari cara manusia bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum mengenal uang, transaksi barang dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Dan uang itu memiliki peranan penting dalam sejarah peradaban umat manusia dari masa ke masa. Setelah uang dikenal, alat tukar dalam transaksi pun berganti. Dan kini bahkan telah dikenal mata uang digital, semisal Bitcoin. Nah, saudara, di dalam barter ini, katakanlah seperti ini dulu, zaman dulu sebelum ada uang itu. Jadi ada seorang petani dan seorang nelayan. Petani punya beras, tapi tidak punya ikan. Sedangkan nelayan tidak punya beras, tapi punya ikan. Nah, kedua orang ini masing-masing saling membutuhkan, sehingga melakukanlah pertukaran. Jadi sebagian nelayan, sebagian hasil nelayan itu dia bagikan kepada dia berikan kepada petani dan ditukar dengan beras. Ini kerepotan dia dalam pertukaran itu karena pasti biayanya dan risiko serta lamanya waktu itu menjadi, barangkali berasnya 1 liter, kemudian berapa kilo misalnya, ini ya tergantung nanti barter tadi tergantung kepada keikhlasan masing-masing. Setelah ada uang, nah inilah peran penting dari uang. Jadi uang itu merupakan satu alat untuk melakukan transaksi tukar-menukar barang tadi. Judulnya ini berawal dari barter. Jadi uang telah menjadi bagian dalam sejarah manusia selama hampir 3.000 tahun. Mana uang itu muncul? Kemunculan uang pertama di peradaban manusia masih diperdebatkan lantaran ada beberapa versi. Jack Whittleford dalam bukunya History of Money 1997 itu, dia mendukung pendapat yang mengatakan bahwa uang pertama kali diciptakan dan digunakan oleh bangsa atau orang-orang dari kerajaan Lydia. Bangsa Lydia diperkirakan pernah hidup di kawasan yang kini menjadi wilayah di Turki. Uang pada masa ini konon menjadi koin dengan gambar singa mengaum, dan Waterford itu meyakini bahwa orang-orang Lydia sudah mengenal uang dan memakainya sebagai alat tukar sejak sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi 3.000 tahun yang lalu. Tapi dari Donald Klein ini juga ada bukunya, dia dalam Rationality and Human Behavior. Dia menyebut bahwa mata uang koin pertama kali ditemukan 6.000 tahun di wilayah yang kini berdiri negara Turki. Nah, ini sedikit ada perbedaan, tapi saya kira kita mengacu ke Waterford aja. Itu yang lebih rasional. Saya lebih rasional juga ketika lihat pendapat dari Waterford ini. Nah, kemudian uang koin.
Ini kita bisa download ya dari HTTPS itu. Jadi sejarah uang koin, sepanjang sejarah uang ada banyak koin yang berbeda yang digunakan di berbagai belahan dunia. Contohnya sekitar 500 tahun sebelum Masehi atau 2000 ya 522 ya. Pertama dibuat dan dicap dengan simbol dewa serta kaisar untuk keasliannya. Lalu ada pula sen perak yang merupakan koin standar di Eropa Barat dari 790 hingga 1200 Masehi. Sementara itu dikutip dari Compensation, pencetakan koin paling awal diketahui berasal dari tahun 6500 sampai 650 sampai 600 sebelum Masehi. Di Asia Kecil, saat itu ditemukan fakta bahwa koin perak dan emas yang dicap digunakan untuk membayar tentara. Jadi ini juga ada yang dari Histopedia itu dilansir pada tahun 2021 itu para arkeolog Tiongkok dari Universitas Negeri Zhengzhou mengumumkan bahwa mereka telah menemukan situs pencetakan koin tertua di dunia. Fasilitas itu mulai beroperasi 640 tahun sebelum Masehi dan mulai membuat koin spade. Jadi sejarah uang kertas. Nah, sekitar 700 Masehi, sudah masuk Masehi, Kekaisaran Cina itu mulai berpindah dari koin ke uang kertas. Sedangkan beberapa negara bagian Eropa masih menggunakan koin logam sebagai satu-satunya bentuk mata uang. Di abad 16, hal tersebut disebabkan karena ekspedisi yang dilakukan serta penaklukan Eropa pada wilayah jajahannya. Nah, itu saya kira itu sudah mulai, ya meskipun masih ada uang logam, karena uang logam ini kan terbuat dari emas ya. Nah, uang koin tadi terbuat dari emas dan terbuat dari bahan-bahan yang mudah diperjualbelikan. Nah, seiring berjalannya waktu, negara-negara apa kemudian mulai mencetak uang kertas. Misalnya pada tahun 1685, saat Kanada masih menjadi koloni Prancis. Saat itu para tentara diberikan kartu remi dalam denominasi, misalnya kalau kita rupiahnya berapa, angkanya itu maksudnya, dan ditandatangani oleh gubernur untuk digunakan sebagai uang tunai, bukan koin dari Prancis lagi. Jadi negara-negara Eropa itu perlahan beralih ke uang kertas. Dan masih mengutip dari Investopedia itu pencetakan uang kertas pada masa lalu. Seiring digunakan sebagai deposan dan peminjam untuk dibawa menggantikan koin logam. Uang kertas ini dapat dibawa ke bank kapan saja dan dipertukarkan dengan nilai nominalnya. Tidak hanya itu, uang kertas tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa. Saat itu uang kertas dikeluarkan oleh bank dan lembaga swasta. Namun saat ini bank sentral di negara-negara masing-masing lah ya. Kemudian uang saat ini. Jadi setiap di negara di dunia itu mempunyai mata uang sendiri-sendiri yang digunakan sebagai alat tukar. Ya seperti kita di sini rupiah, bahasa Inggrisnya Indonesian rupiah. Kalau di India itu rupiah. Nah, kalau misalnya di Filipina itu peso dan seterusnya, Amerika dolar. Dolar ini banyak macam, ada dolar Singapura, ada dolar Amerika, ada pound sterling dan sebagainya. Nah, disitulah dikenal kurs ini karena berbeda-beda tadi, ada uang rupiah. Misalnya kita mau mengekspor barang ke Amerika. Nah, itu nanti dia akan membayar dalam bentuk dolar. Oleh bank masing-masing pemerintah ini kita akan mendapatkan mendapatkan
uang tadi hasil ekspor kita misalnya dalam bentuk dolar. Nah, ini bisa dipertukarkan di masing-masing bank. Jadi antara satu negara dengan negara lain itu menjadi ada namanya semacam kurs. Nah, jadi kurs itu saya kira ini hanya contoh-contoh bagaimana terjadinya pergerakan kurs. Tapi awal mula menentukan kurs itu didasarkan pada harga emas di masing-masing negaranya. Ya, misalnya kita harga emasnya ini 1 gram di Indonesia itu 1 gram itu katakanlah 1 juta 1 gram. Nah, sementara 1 gram emas di Amerika itu hanya berapa? Tidak sampai $1. Ya, makanya nanti coba bisa aja begini. Kurs dolar dengan Indonesia itu saat ini katakanlah kursnya $1 nilainya 15.000. Nah, kalau 15.000 harga 15.000 itu apa? Katakanlah Pertamax saat ini itu katakanlah Pertamax itu emas. Nah, maka di sana harganya hanya $1 harga Pertamax itu di masing-masing negara itu. Yang kedua, ini kita sudah masuk ke Indonesia, tata kelola sistem ekonomi. Jadi pemerintah dalam mengatur sistem perekonomian negara kita ini memiliki dua kebijakan. Ada namanya kebijakan fiskal atau fiscal policy dan ada namanya monetary policy. Fiskal itu kebijakan fiskal atau kebijakan pajak itu dipegang oleh Menteri Keuangan. Nah, sedangkan kebijakan-kebijakan moneter serta uang itu dipegang oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Tadi saya bilang ada Bank Indonesia. Jadi Menko itu mengelola perpajakan, Bank Indonesia mengawasi uang yang beredar dalam perekonomian, termasuk menciptakan uang baru. Nah, kemudian bagaimana kebijakan moneter? Jadi ini ada tingkat bunga dan harga sekuritas, ada surat-surat berharga, ada kebijakan moneter dari Bank Sentral, Bank Indonesia, dan ada pertumbuhan keuangan. Ini kemudian melahirkan tingkat bunga ini akan melahirkan biaya modal, akan melahirkan suplai uang, berapa uang yang beredar, dan ada nilai-nilai surat berharga, dan ada harapan masyarakat. Nah, kemudian suplai uang dan nilai sekuritas itu pertumbuhan volume dan pengeluaran pinjaman. Sehingga tercapailah tujuan perekonomian. Nah, subtopik yang keempat itu adalah kebijakan fiskal atau kebijakan Menteri Keuangan dalam mengatur perpajakan. Jadi kebijakan meningkatkan tarif pajak menyebabkan meningkatnya pajak harga surat-surat berharga, sehingga harga sekuritas juga akan meningkat. Kebijakan yang akan mengakibatkan transaksi di pasar modal menjadi lesu dan akan menyebabkan inflasi. Kemudian definisi uang dan motif permintaan akan uang. Nah, ini definisi uang. Definisi uang itu adalah instrumen atau alat pertukaran dalam proses transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ada 3 fungsi uang lainnya selain tadi sebagai alat pertukaran. Yang pertama adalah standar ukuran nilai. Belum dikumpul. Yang kedua, media pertukaran. Dan yang ketiga, uang itu juga bisa menjadi komoditas. Ini kalau melalui melihat kurs antara satu negara dengan negara yang lain. Ada uang tadi di latar belakang tadi ada 2 macam uang. Ada uang kartal ya dan ada uang giral. Uang kartal itu terdiri dari 2, ada uang kertas dan ada uang koin. Nah, kemudian uang giral itu biasanya kalau kita menabung dikasihlah buku tabungan. Nah, buku tabungan atau ATM. ATM itulah yang disebut uang giral. Itu dibuat oleh bank-bank yang terdaftar di Indonesia.
Jadi uang giral itu bisa dari bentuk giro, bisa dari tabungan, bisa dari deposito. Nah, menurut Keynes, itu permintaan uang akan ditentukan oleh motif seseorang. Nah, motif seseorang itu untuk melakukan transaksi seperti tadi ini bisa juga menjadi alat untuk berjaga-jaga, bisa juga untuk spekulasi, bisa juga untuk investasi. Ada 4 menurut Keynes. Nah, faktor-faktor bagaimana bank menawarkan uang, mencetak lagi uang misalnya, ini menentukan supply uang, tentu dari bank. Nah, ada cost of money, ya, itu atau tingkat bunga. Jika BI menaikkan suku bunga, maka bank-bank umum juga akan meningkatkan suku bunga kepada nasabahnya. Hal tersebut akan berdampak kepada pasar uang menjadi lesu dan akan menyebabkan gairah di pasar modal cenderung juga melesu. Nah, dari yang kedua itu BI sebagai peminjam akhir atau moral suasion dan legal reserve requirement yang dapat digunakan oleh BI untuk menyedot uang yang beredar. Jadi kalau terlalu banyak uang, nah biasanya panik masyarakatnya, ya makmur, tetapi dia akan menyedot uang dengan meningkatkan suku bunga tabungan. Kemudian juga bank-bank bisa pemerintah itu juga sekuritas. Jadi dia menerbitkan surat utang negara atau SUN, bisa juga menerbitkan obligasi retail Indonesia atau ORI, bisa juga obligasi yang berprinsip syariah atau sukuk. Yang keempat, faktor yang menentukan banyaknya uang yang disuplai oleh pemerintah itu perdagangan palas. Palas itu adalah valuta asing. Tadi antara dolar dengan IDR, antara peso dengan dolar dan sebagainya. Itu dianggap dia sebagai komoditas. Jadi perdagangan valuta asing itu sebagai komoditas. Saya kira itu ya kuliah